Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat wargi sedaya, sehat walafiat tentunya. Kumahaya orang Jawa Barat, darah ramang sadayana pada sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mudah-mudahan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku, khusus atau wabil khusus di Jawa Baratnya, saya akan menyampaikan satu informasi ya yang cukup menarik, yaitu pertemuan antara Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ya, bersama Kapolres Bandung. Nah, luar biasa. Ini membicarakan rencana-rencana strategi ke depan. Ini sangat luar biasa ya. Dan Kapolres juga melaporkan kegiatan penindakan terhadap penggerebekan dan penyitaan obat terlarang. Ini 1 juta pil lebih ya. 1 juta tablet lebih sudah disita, dan juga minuman-minuman yang memabukkan. Ini luar biasa ya. Ini sungguh luar biasa, dan ini di saat Kang Deddy belum melakukan kerja dan belum dilantik. Dan mudah-mudahan setelah dilantik ya, Kang Deddy Mulyadi bisa melaksanakan tugas dengan seksama ya, dibantu oleh para aparat penegak hukum dan TNI tentunya ya. Dan ini akan menjadi satu tindakan yang sangat luar biasa nantinya ya, dalam perjalanan kinerja Gubernur Jawa Barat ya. Dan akan seperti apa nanti akhirnya ya. Mudah-mudahan akan menghasilkan satu hal atau tindakan, dari atas tindakan ini akan menghasilkan kebaikan tentunya. Tempat-tempat minuman yang memabukkan dibasmi, di bumi hanguskan saja ya. Penjualan obat-obat terlarang sekalian saja diredam dan di bumi hanguskan. Karena itulah yang merusak para generasi muda, yang merusak para pemuda, dan merusak cikal bakal penerus bangsa ini. Sangat mengapresiasi atas segala kinerja dan tindakan serta rencana Gubernur Jawa Barat. Wilujeng Kang Deddy, mudah-mudahan sukses sadayana orang Jawa Barat. Ayo kita doakan agar aparat ya, penegak hukum, pelaksana, juga Gubernur Jawa Barat dapat melaksanakan tugas dengan baik dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, yuk kita simak pertemuan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Kapolres Bandung, Kabupaten Bandung ya. Mudah-mudahan rencananya bisa berjalan, dan yuk kita simak apa saja yang direncanakan dan dibicarakan oleh beliau berdua. Kita simak, semoga bermanfaat. Siap, Pak Gub. Siap. Siap selalu, Pak Gub. Siap, antar nuhun. Siap, antar nuhun. Siap, Pak. Enggak, Pak. Siap, Pak Gub. Izin, Pak Gub. Siap, Pak. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita Siap, Pak Gub. bertemu dengan Kapolres Bandung, Kapolres Kabupaten Bandung, Betul, Pak. Kapolres Soreang. Betul. Dulu paling berani, waktu saya sering keliling, paling berani mendampingi saya saat di Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi. Betul, Pak. Gitu. Siap. Kemarin waktu di Reskrim Polda Metro. Polda Metro Jaya. Sekarang balik ke sini sudah tambah Kembang Tanjungnya. Alhamdulillah, Jadi tambah 1, 3. Pak Gub. Jadi kombes. Kombes. Nah, saya paling seneng dulu itu, bukan paling seneng ya, paling prihatin Ya. ketika menemui di daerah-daerah itu penjualan minuman keras, Betul, Pak Gub. obat-obatan. Itu kan memang kalau ditindak, memang tindak pidananya ringan banget ya. Ya. Tetapi efeknya sangat besar karena Betul. dikonsumsi anak SMP, Betul. anak SMA. Betul. Nah, Bapak ini begitu jabat concern dan langsung melakukan tindakan yang keren-keren. Betul. Yang dilakukan di Kabupaten Bandung kemarin apa saja? Itu dulu.
Baik Pak Gub, ini terima kasih Pak Gub. Nah. Alhamdulillah bisa ketemu Pak Gub. Jadi Pak Gub, alhamdulillah hari pertama kita langsung komitmen menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami Polresta Bandung ini tegas memberantas miras, obat keras terlarang, judi, premanisme, geng motor, kemudian knalpot brong. Tentunya ini bagus sesuai dengan arahan Pak Presiden, Asta Cita, Pak Kapolri di Presisi, juga Pak Kapolri Jabar sangat konsen dan tegas menyampaikan kepada kami, silakan sikat semua bentuk kemudaratan di masyarakat. Alhamdulillah juga selama ini Pak Gub mendukung, ini luar biasa, kami berterima kasih. Iya. Siap. Waktu masih anggota DPR Komisi 4 saya sering nutupin yang seperti itu. Betul Pak Gub. Ya, karena kalau saya sih efek negatifnya terlalu terasa bagi publik ya. Siap. Nah, kemudian berapa kemarin Bapak yang sudah dilakukan penyetaan? Jadi Pak Gub, hari ketiga ini berawal dari anggota kami. Alhamdulillah memang sebelum kami kan Pak Kombes Kusworo juga sangat konsen nih Pak Gub. Iya. Bang Kusworo juga sangat konsen menindak yang miras, tramadol, ekstremal, sangat konsen. Jadi hari ketiga itu kita melakukan pengembangan terhadap pengungkapan obat keras tertentu yang berawal kita tangkap dari eceran. Setelah kita kembangkan, kita menemukan rumah Pak, di Bojong Soang yang dijadikan tempat menyimpan barang. Setelah kita hitung, ini jumlahnya lebih kurang 1 juta. 1 juta 1 juta butir. butir, 1.923.900 Pak Gub. Hampir 2 juta 1 butir. juta 900 23.900 butir ya. Ulah itu kalau dimakan oleh anak-anak muda bisa teler semua itu. Nah Pak Gub, bayangkan kalau misalnya saya merinding Pak Gub. Kalau satu orang saja mengkonsumsi 5, berarti kita menyelamatkan lebih kurang hampir 400.000 anak-anak muda yang selama ini memang menjadi target mereka ini. Bahkan bukan anak muda aja, orang tua juga suka minum. Orang tua juga Pak. Jadi kita menyelamatkan lebih kurang 400.000 jiwa. Itu pabrikan. Ini Pak Gub, barangnya pabrikan, tapi di situ gudang. Nah, gudang. Nah, dicetaknya di mana barangnya? Ini Pak Gub masih kita dalami, tapi yang kita amankan 2 orang ini sekarang sudah kita tahan juga Pak Gub. Ya. Ini menjelaskan dia hanya diperintahkan untuk membawa barang, sedang kita kembangkan. Nah, yang seperti ini itu bukan berarti kita ngomongin suku ya, tidak. Itu kan selalu jaringan yang punyanya berasal dari Aceh. Benar, berdasarkan keterangan yang 2 ini benar. Aceh juga nyebutnya. Iya. Kan saya pernah tuh Purwakarta. Iya. Nah, kan dia saksinya tuh. Benar. Nah, itu akhirnya sampai berproses kan? Sampai berproses Iya. itu disuruh gitu loh. Benar. Ada orang yang ngebandarinya. Benar. Nah, ini yang di lapangannya itu tidak pernah mau menjelaskan siapa yang nyuruhnya. Iya, menutupi. Ini termasuk masih menutupi. Masih menutupi. Awalnya waktu kita amankan dia mengklaim namanya inisial Abraham katanya. Tapi setelah kita periksa nyebut nama lain lagi. Nah, Sampai sekarang masih tertutup. sampai sekarang masih tertutup. Pertanyaannya, kalau obat ini berasal dari pabrik farmasi mana? Nah ini Bapak, ini masih kita akan koordinasikan dengan Polda juga untuk dibantu di backup untuk mencari sumbernya di mana sebenarnya pabrikannya ini. Ya pabriknya, misalnya gini, kalau Ciu itu kan katanya itu kan industri rumahan yang di sana. Nah kemudian, nah kalau ini apakah ini obat resmi yang dijual di apotek bukan? Ini obat, ini jenisnya ini, bentar Pak, jenisnya ini obatnya itu. Tramadol, tramadol, kemudian Heximer. Heximer ada, Heximer ada. Saya taunya itu aja tramadol sama Heximer. Ada 5 Pak Gub ini jenisnya nih. Ada dextro, trihexypenidil, kemudian Heximer, trihexypenidil juga ada. Ada 4 Pak Gub. 4 jenis. Nah ini saya juga kurang ini apakah di apotek dijual ya? Atau obat resep dokter? Iya, ini masih akan kita cek lagi Pak. Gitu. Ya. Nah, ini pabrikan. Nah, pabrikan ya kita tidak tahu pabriknya di mana. Iya. Dibuatnya peruntukannya apakah obat resep dokter
atau memang dicetak untuk dijual secara ilegal. Nah, gini Pak, selalu ya, ini mah selalu ya Pak ya namanya oknum. Kan selalu yang begini-begitu marak di mana-mana. Betul. Ya Bapak tegas dong. Tegas. Di tempat lain tuh kadang-kadang longgar Pak. Ya. Longgar. Nah kemudian selalu marak di mana-mana. Orang terbuka menjualnya, orang tahu tidak boleh, tapi membeli. Nah seringkali ada oknum yang itu menjadi bagian dirinya. Nah ini siasat menekan oknum yang begini-begini tidak melindungi gitu loh. Alhamdulillah Pak Gub, sejak di Kerawang, di Cimahi ini kan memang saya udah konsen ini. Ya. Ini sebenarnya berawal ketika saya dulu di Kerawang itu, ketika kita memberikan penyuluhan kepada anak-anak PGRI, tapi kok tatapannya kosong, Pak. Ya. Nah, saya tanya kepada kepala BNK waktu itu, ini kenapa mereka? Setelah kita cek urin, ternyata 80% itu menggunakan tramadol eksimer. Okay. Ini barang apa gitu. Akhirnya dijelaskan, setelah itu saya langsung akan ultimatum, kita tidak tegas. Jadi ini menyebar bahwa kalau Aldi ini begini gitu. Termasuk oknum yang mainannya di situ disikat juga. Ya, jadi yang saya dengar begitu saya pindah ke Bandung pada Tiara. Gitu. Nah, tadi juga Pak Gub di wilayah Katapang kita bongkar warung yang selama ini menjual obat-obat ini. Tadi, masih ada? Udah tutup, tapi kita bongkar. Ketimbang nanti dibuat lagi, menjual lagi, tadi kita bongkar bersama teman-teman TNI, kemudian teman-teman kecamatan, tadi sama-sama kita bongkar di Ketapang. Nah, kemudian berikutnya adalah, ini kan kita ingin loh, di sistem pendidikan saya ini kan membangun sistem pendidikan berkarakter. Anak-anak muda kita ini punya keterampilan, berbasis lingkungan, ngerti pertanian, peternakan, perikanan, industri. Nah, ini kan salah satu ancaman. Nanti kayaknya Pak, nanti saya dorong dari sisi pembiayaannya. Iya Pak. Pak Kapolres kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Hari ini bisa termasuk mengumpulkan Dinas Pendidikan. Kita ini harus sering melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak sekolah. Agar secara preventif kita bisa melakukan pencegahan. Betul Pak. Kan itu menimbulkan biaya yang gitu-gitu. Nanti saya mau dorong di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota memiliki biaya yang cukup untuk dia secara kontinu melakukan periksaan terhadap pelajar. Terima kasih Pak Gub, setuju Pak Gub. Kan kadang-kadang Polres duitnya nggak ada. Nggak ada Pak. Kita Pak Gub punya program dari Polri juga, dari Polda Jabar juga, Police Go to School. Jadi setiap Senin itu kami membagi tugas masuk ke sekolah-sekolah, termasuk penyuluhan anti narkoba, knalpot brong juga. Ini kita selalu masuk ke sekolah-sekolah. Ya, ke depan nanti saya mau bicara sama Pak Kapolda untuk mendorong operasional penanganan berbagai kejahatan di jalanan. Anak-anak yang nongkrong mulai kita tertibkan, motor yang rombongan mulai kita amankan kalau melanggar peraturan lalu lintas, knalpotnya brong, kelihatan dalam keadaan mabuk, tidak memiliki kelengkapan kendaraan yang memadai. Nah, ini ke depan kita harus bersihkan, apalagi di Bandung Raya. Ini pusatnya para perwira, tidak boleh lagi di jalan nanti ada geng motor, ada premanisme. Yang terbaru nih Bapak seneng banget, saya nutup galian pasir di Subang, kemudian tiba-tiba Bapak operasi juga. Yang dioperasi tambang, nggak tanggung-tanggung adalah tambangnya tambang emas. Tambang emas Pak. Gimana itu ceritanya? Jadi Pak Gub, sama ketika kami baru menjabat, mendapat informasi ada tambang emas ilegal. Kami sampaikan ya sudah, kita sikat saja. Dan walaupun memang alhamdulillah sebelumnya Bangku Suworo juga sudah menindak juga yang galian C. Karena pas kami masuk mendapat laporan ada tambang emas ilegal di Kuta Waringin, sudah kita sikat. Ternyata benar adanya setelah kita lakukan penyelidikan Pak Gub, itu kita berhasil mengamankan atau menangkap 7 orang. 7 orang. 3 bandar, 4 penambang. Jadi berarti dia penadah barang ilegal.
penadah yang 3 ini. 1 warga Tasik, 2 warga Bandung. Ya. Emasnya dalam bentuk apa? Masih ini bagus, lempengan. Lempeng. Bahan. Jadi ternyata di bukit di Kuta Waringin itu ada masyarakat yang menambang. Sebenarnya kalau kita hasil pengecekan dengan Pak Bupati dengan Pak Dandim, nggak semua masyarakat desa itu menambang, Pak Gu, nggak semuanya, hanya tertentu saja gitu. Dan setelah kita cek itu dampaknya kerusakan lingkungannya itu, sungainya juga dialiri merkuri. Saya di media sosial, mohon maaf, waktu Bapak posting, banyak netizen yang berkomentar tidak ngerti. Misalnya, itu kan urusan dia, itu kan rezeki dia. Ngapain kita harus ikut campur? Anda tahu nggak, aliran merkuri itu mengalir ke sungai, kemudian nanti ikannya, kemudian tercemar merkuri, apa damak ketika nanti istri kalian, saudara kalian makan yang mengandung merkuri, anak kalian autis. Betul kan? Jadi Aldi, kami bagus dengan Pak Bupati dengan mengecek. Ternyata warga di situ sebagian besar petani. Dan rusak pertanian. Rusak bagus. Ya hanya segelintir saja yang menambang itu. Tapi berdasarkan buku yang kita amankan, data itu transaksi penjualan bagus 1 hari itu bisa 200 juta. Transaksinya? Penjualannya, tapi kita mendapatkan bukti-bukti. Artinya dalam bentuk bahan baku? Setelah menambang, dia jual ke artinya emasnya masih dalam bahan baku. Iya, bahan baku itu masih butiran. Betul, dari buku yang kita cerita itu rata-rata per hari 200 juta Pak transaksinya. Nah, ini sudah 14 tahun. Kalau kita kalikan hampir 1 T. 1 triliun produksi. 1 triliun. Kewajiban membayar pajak? Nah, itu belum kita hitung, Pak. Taruhlah misalnya bayar pajaknya 10%. Berarti 100 miliar. Terus kemudian kerusakan lingkungan. Berapa? Ini yang belum kita hitung. Sekarang orang pelakunya sudah ditahan? Kita menahan 7 orang, 3 bandar kita tahan, 4 penambangnya kita tahan. Jadi penambang ini kita ini kan sebagai pengusahanya Pak, yang memiliki mesin pemisah antara tanah dengan emasnya itu. Nah kemudian undang-undang yang akan diterapkan apakah akan seperti Kejaksaan Agung pidana korupsi? Nah kita akan terus mendalami mengembangkan pasalnya. Bisa saja nanti Pak Gub kita kenakan juga pencucian uang kepada bandar-bandarnya ini. Pencucian uang rencananya begitu Pak. Andai kata di Indonesia seluruh kegiatan ilegal ini diselesaikan, mungkin sudah ribuan triliun anggaran yang selamat. Kemungkinan kalau selamat ini bisa menambah kontribusi untuk negara, Pak. Asal kalau ketika masuk ke kas negara oleh pejabat negaranya dibelanjakan untuk kepentingan pembangunan, jangan untuk kepentingan jalan-jalan. Nah kemudian kan di Bandung ini, di Kabupaten Bandung, potensi tambang ilegal itu kan banyak saya lihat. Banyak Pak. Bapak terus lakukan? Terus, pokoknya kita punya rencana kerja. Terus akan melakukan penindakan kepada penambang ilegal, termasuk tadi itu yang penyakit masyarakat. Pokoknya Bandung harus bebas dari kriminal. Harus bebas Pak. Harus kriminal dan Bapak kan memiliki kewenangan satuan lalu lintas. Dan ada anggotanya yang di Samsat. Nah ini juga kabar baik buat masyarakat bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberlakukan ketentuan terhitung kalau saya dilantik tanggal 6. Tanggal 6 itu keluar perbu, yaitu pajak kendaraan bermotor harus 100% untuk kepentingan transportasi. Harus untuk jalan, sehingga nanti masyarakat bisa menikmati jalan yang baik dan tidak macet dalam praktek ke depan. Potensi penambangan ilegal di mana lagi di Kabupaten Bandung? Ini bagus, saya lagi mapping di beberapa kecamatan yang termasuk Galian Cini yang ada yang ilegal. Kita rencana nanti akan secara periodik melakukan penindakan kepada para pelaku usaha yang ilegal ini. Kami sudah berkomunikasi dengan Pak Bupati, Kang Dadang dan Pak Dandim, sudah sangat mendukung bersama-sama. Ini termasuk Pak Kang Dadang akan meningkatkan dari ini perizinan tempat wisata Pak. Iya. Jadi selama ini kan pajak-pajaknya itu kan yang wisata ini kan kadang-kadang ini nggak masuk kan. Iya. Jadi ada
total loss berapa 300 miliar mungkin Pak Gub. Iya semua. Siap. Terus kemudian juga karena ke daerah Ciwidey, Pangalengan itu kan tempat wisata makin meningkat. Betul Pak Gub. Ini salah satu keluhan dari Ya. wisatawan di kita ini adalah premanisme. Premanismenya itu diantaranya adalah dipintain parkir secara ilegal Ya. oleh ya kadang-kadang preman-preman lokal. Itu nggak seberapa sih, 5.000, 10.000, tapi menimbulkan orang tuh suka diceritain kemana-mana, membuat tidak kondusif. Ya. Nah, dia tidak tertarik lagi seperti kalau yang sudah berlebihan kayak di puncak kan. Ya. Nah, ini Bapak barangkali ke depan apa yang akan didorong dilakukan? Jadi Pak Gub, saya hari ini mendorong membuka ruang komunikasi itu dengan tagline lapor Pak Kapolresta Pak Gub. Dengan menyebar nomor WhatsApp. Jadi nanti banner-banner ini akan saya pasang di tempat-tempat wisata, di pasar-pasar Pak Gub. Nah ini menguatkan program 110 yang sama sudah ada. Hari ini Pak Gub, masyarakat sudah sangat menikmati, maksudnya ketika ada masalah di wilayah Bandung langsung WA ke lapor Pak Kapolres Pak Gub. Jadi rencana untuk menekan premanisme tadi ini kita membuka ruang komunikasi lapor Pak Kapolres. Pelapor kita rahasiakan. Alhamdulillah ini Pak Gub sudah berjalan, sudah mulai berjalan. Satu hari sekarang yang melapor bisa minimal 10 Pak Gub. 10 orang? 10. Dan langsung ditangani? Langsung. Jadi kami sudah punya blueprint, sudah punya SOP, sudah punya sistem. Begitu melapor ke lapor Pak Kapolres langsung. Misalnya di Ciwidey ada premanisme, operator langsung meneruskan ke Kapolsek dan ke Kasar Reskrim. Kapolseknya siap? Siap, tim turun. Jangan ada kejadian Kapolsek kayak di Cinaka. Tim langsung turun Pak Gub. Jadi memang hari ini kita di Bandung, alhamdulillah lebih ekstra. Tapi saya yakinkan kepada para anggota ini memang sudah kewajiban kita dan mereka semua senang Pak Gub. Iya. Kalau Bandung Pak, berapa sih penduduk di Bandung itu yang Bapak pimpin? Hampir 3,7 juta Pak. 3,7 juta itu sama dengan negara di tempat lain. Siap. 3,7 juta dan Jawa Barat itu 49, sekian lah, 8 kalau nggak salah. Hampir 50 juta loh penduduknya. Siap. Dan tanggung jawab kita besar dan kita ingin kehadiran negara dipercaya oleh rakyat. Siap. Masih ada yang disampaikan? Cukup Pak Gub, terima kasih. Kami hanya mohon dukungan dari Pemda, dari provinsi juga. Insya Allah. Untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ya, nanti pasti suatu saat setelah saya memimpin, Kapolres, Kapolsek ngalamin patroli bersama gubernur. Siap. Keliling kalau malam minggu, keliling kita memonitor, tidak boleh dipastikan di jalan masyarakat aman dan dipastikan di jalan tidak ada kejahatan. Siap. Terima kasih ya, mohon dukungannya karena warga sudah bayar pajak dan seluruh pajak-pajak itu harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bukan hanya jalan yang lecir, tetapi masyarakat yang tenang serta tidak lagi ada orang yang mengambil tindakan sendiri-sendiri yang merugikan orang lain, termasuk penambangan ilegal. Dan ini adalah contoh bagaimana sebuah gerakan yang dilakukan oleh Kapolres Bandung, masih Kapolres sebutnya, Kapolres Bandung berhasil menggulung penambang ilegal dan nilai kerugiannya mencapai 1 triliun dan kemudian menggulung hampir 2 juta butir fil yang bikin mabok. Nah, gitu kan. Ini teman saya yang 3 ini mabok karena setiap tanggal tua selalu ditagih oleh Bang Emok dia. Dia mabok karena pusing ditagih.